Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana Meliasari, NIM 19026079. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan 10 sampai dengan materi pertemuan 16. Yang pertama yaitu peta, slide, fotokopi, dan tinta. Peta merupakan lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Peta adalah salah satu sumber informasi yang beraneka ragam, baik untuk penelitian, pendidikan. Oleh sebab itu, petugas perpustakaan harus melakukan pelestarian terhadap koleksi peta. Adapun cara pemeliharaan koleksi peta, yang pertama yaitu menyimpan koleksi peta pada rak yang aman dari kerusakan. Yang kedua, jauhkan koleksi peta dari kelembaban dan sinar matahari langsung, karena akan dapat merusak bahan koleksi. Yang ketiga, letakkan koleksi peta pada rak yang mudah dijangkau oleh pemustaka. Selanjutnya yaitu slide. Slide adalah salah satu jenis bahan audiovisual yang dipergunakan dalam mendukung pengajaran dan penelitian. Slide tidak dapat dibaca secara langsung, tetapi harus menggunakan proyektor. Adapun cara pemeliharaan koleksi slide, yang pertama yaitu tempat penyimpanannya harus bebas dari cahaya langsung. Yang kedua, hindari koleksi slide dari debu serta kelembaban. Yang ketiga, jangan biarkan slide berserakan karena dapat merusak slide karena tergores-gores. Selanjutnya, proyektor harus selalu dirawat agar dapat dimanfaatkan setiap diperlukan. Selanjutnya yaitu fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah salah satu metode dalam membuat salinan atau tiruan suatu dokumen di atas kertas dengan proses penyinaran. Sedangkan tinta adalah bahan berwarna yang mengandung pigmen warna yang biasanya digunakan untuk mewarnai satu permukaan atau percetakan. Fotokopi merupakan cara melestarikan koleksi yang rusak. Namun dalam kegiatan pelestarian, fotokopi masih kontroversi. Selanjutnya materi tentang perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Adapun cara-cara dari perbaikan bahan pustaka dan restorasi, yang pertama yaitu menambal. Menambal menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan kegiatan menutup bagian kertas berlubang menggunakan kertas Jepang dan perekat kanji, atau bisa juga dilakukan dengan bubur kertas atau kertas tisu yang merekat. Yang kedua dengan cara menyambung. Menyambung yaitu kegiatan merekatkan bagian yang sobek atau lemah karena lipatan yang diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu, agar bagian yang rusak tidak bertambah parah. Yang ketiga dengan cara penjilitan. Penjilitan adalah cara untuk menggabungkan beberapa lembar kertas menjadi satu yang dilapisi oleh cover di bagian halaman depan. Penjilitan bisa dilakukan dalam dua bagian. Yang pertama, penjilitan dengan sampul linak. Yang kedua, penjilitan dengan sampul keras. Yang keempat, yaitu dengan cara penyiangan. Penyiangan merupakan kegiatan memilah bahan pustaka yang sudah rusak atau tidak relevan lagi, serta sudah usang agar bisa diganti dengan bahan yang baru yang lebih baik lagi agar pengguna bisa memakainya dengan nyaman. Selanjutnya, stock of name. Stock of name merupakan kegiatan menghitung kembali koleksi bahan pustaka, terutama dalam pemeriksaan fisik terhadap buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Selanjutnya yaitu sistem penjilitan. Penjilitan adalah proses atau cara memperbaiki bahan perpustakaan dengan menjilid bahan pustaka yang rusak agar kondisinya bisa dikembalikan seperti aslinya. Tujuan dari penjilitan yaitu untuk melestarikan bahan pustaka, mempertahankan dan melindungi bentuk fisik bahan pustaka, dan mempertahankan kandungan informasi yang ada dalam bahan pustaka tersebut agar tidak rusak, usang, dan berserakan. Adapun istilah-istilah dalam penjilitan, yang pertama ada bahan penutup, ada blok buku, jahit lewat lipatan, jilid ulang, jahit samping, kertas berbuffer basah, kuras atau cutter, dan lembar pelindung. Adapun cara-cara dari penjilitan yaitu menyiapkan penjilitan. Ada dua langkah dalam menyiapkan penjilitan. Yang pertama menghimpun, yang kedua menggabungkan. Bahan-bahan atau sarana yang dilakukan dalam penjilitan, adapun
seperti kertas, bisa menggunakan kertas Quinqueror atau kertas casing Samson, kertas board, kertas millboard, kertas marmer, bukram, dan linen. Kedua, peralatan penjilitan atau mesin-mesin. Bisa mesin potong semi otomatis, mesin potong manual, alat potong board, mesin bor, atau pembuat lubang dan pres buku. Selanjutnya, peralatan penunjang penjilitan ada jarum jahit, pisau potong, gunting, tulang pelipat, garis besi, kuas, palu, gergaji, dan pelubang. Adapun jenis-jenis pada penjilitan yaitu ada jilid hardcover, jilid softcover, jilid kaye, jilid dengan tanda, jilid lem punggung, dan jilid lakban. Selanjutnya yaitu cara menjilid buku. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam menjilid buku. Namun, menjilid buku dengan tangan masih praktik dan sangat populer. Ada beberapa teknik dalam menjilid buku. Yang pertama, jahit. Dalam proses jahit ada 3 macam teknik yang bisa dipakai, yaitu spin, stitching, dan needle variasi. Caranya dengan lubang-lubang harus setengah inci dari atas, inci setengah dari bawah, jahit dari lubang tengah ke atas, lalu ke bawah, dan kembali ke tengah dengan menggunakan benang 3 kali tinggi buku. Yang kedua, menjilid dengan pita. Dalam metode ini menggunakan teknik mengikat dekoratif. Caranya, pukulan lubang di sepanjang tulang belakang buku. Biasanya sisi kiri dari halaman ditumpuk. Lubang-lubang harus sekitar setengah inci dari tepi dan 1/4 inci dari satu sama lain. Pita melalui lubang-lubang perlu 2 kali tinggi buku untuk mengikat dengan aman. Yang ketiga, menjilid dengan staples. Teknik staples ini hanya bisa dilakukan pada buku-buku yang tipis. Dan caranya cukup mudah. Dengan cukup lipat halaman di mana tulang belakang akan ditumpukkan. Halaman harus dalam urutan yang benar. Buku, halaman, dan menggunakan stapler panjang untuk pokok secara vertikal di sepanjang tulang belakang, sehingga pokok pergi ke arah yang sama seperti lipatan. Yang keempat yaitu professional binding. Caranya yaitu pertama, halaman diatur dalam urutan dan dilipat. Tanda ditempatkan pada halaman di mana akan dijahit bersama-sama. Dijahit pada bingkai yang telah digunakan secara selama ratusan tahun untuk mengikat buku. Halaman-halaman ditekan bersama untuk melipatnya. Halaman yang dipotong untuk ukuran yang tepat. Kemudian diletakkan pada penutup. Bisa dari berbagai kompleksitas untuk memungkinkan fleksibilitas tulang belakang. Selanjutnya yaitu pelestarian nilai informasi. Bahan pustaka merupakan informasi yang penting dan sangat berguna. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelestarian terhadap nilai informasi yang terkandung di dalam bahan pustaka tersebut. Untuk pelestarian nilai informasi perlu dilakukan dengan alih bentuk media, dari bentuk mikro atau mikrofilm. Yang pertama yaitu alih media dalam bentuk mikrofilm. Mikrofilm atau mikrofotografi ialah istilah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Film yang digunakan itu ada dalam berbagai ukuran. Penggunaannya memberikan suatu metode yang sangat baik untuk merekam gambar atau foto bahan pustaka. Salah satu keunggulan dari teknik mikrofilm adalah banyak informasi yang dapat disimpan dalam ruang kecil. Salah satu tujuan paling utama dalam perekaman mikrofilm adalah untuk melestarikan dokumen langka, menjaganya dari kerugian dan kehancuran. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan, yang pertama, mikrofilm sebagai suplemen, yang kedua, mikrofilm sebagai komplemen. Alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan, yang pertama, untuk melestarikan koleksi yang bernilai sejarah, 2. Menyelamatkan koleksi yang sudah rusak, 3. Melengkapi koleksi tidak tersedia dalam bentuk cetak, 4. Mengurangi kerusakan, dan yang kelima, menghemat uang pengiriman. Yang kedua yaitu CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory.
CD-ROM adalah disk yang terbuat dari plastik berkilau dengan warna pelangi yang bergaris tengah 4,72 inci atau sekitar 12 cm. Tebalnya kurang lebih 2,5 mm. Informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer jenis lainnya. Adapun jenis-jenis dari piringan atau media optik adalah optical read-only memories, yang kedua write-on-read many memories, dan erasable memory. Alasan teknologi ini sangat diminati, yang pertama merupakan sarana penyimpanan berkapasitas tinggi, yang kedua beberapa jenis dari teknologi ini tidak mahal, yang ketiga beberapa jenis dari teknologi ini tahan lama, yang keempat tahan terhadap gangguan-gangguan yang disebabkan oleh elektromagnetik. Yang kelima, kebanyakan portable. Dan yang keenam, mudah dihubungkan ke PC. Adapun cara pelestarian dari CD-ROM yang pertama adalah memperhatikan sifat dan watak PC. Yang kedua, disk drive harus rajin dibersihkan dengan alkohol. Yang ketiga, hindari adanya virus pada PC. Yang keempat, jaga temperatur ruang tetap dingin. Standar kelembaban berkisar antara 40-60%. Tempatkan disket pada tempat yang terlindung dari sinar matahari dan sumber panas lainnya. Selanjutnya yaitu prosedur alih media. Yang pertama, pengertian alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Kegiatan alih media juga membantu proses pencarian dokumen dengan lebih cepat dikarenakan kemampuan sistem dalam mengolah data arsip dengan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, alasan alih media. Alih media sangat perlu dilakukan karena informasi yang terkandung pada bahan pusaka sangat penting, sehingga harus perlu dilakukan pengelolaan. Keuntungan dari alih media ini yang pertama meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dengan dalam proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Yang ketiga, layanan arsip lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Selanjutnya, memudahkan dalam pertukaran informasi antar unit atau organisasi. Kemudian, menekan biaya dan memberikan kemampuan untuk menyediakan informasi secara akurat dan tepat. Adapun prosedur dari alih media, pada dasarnya proses scanning dapat dilakukan mulai dari mana saja. Namun, agar lebih memudahkan, langkah pengerjaannya akan lebih baik apabila dilakukan sebagai berikut. Pertama, scanning. Tahap pertama yaitu scan koleksi, baik itu koleksi buku, proceeding, majalah, dan lainnya. Scan dilakukan mulai dari seluruh halaman, mulai dari cover sampai dengan halaman terakhir. Scanning akan lebih mudah dengan menggunakan fasilitas feeder. Untuk itu, terlebih dahulu bahan pusaka harus dibongkar jilidnya dan dirapikan permukaannya, sehingga pada saat dimasukkan ke feeder, kertas yang di-scan tidak akan menyangkut pada mesin scan. Halaman cover hanya di-scan pada artikel pertama saja, sedangkan untuk artikel selanjutnya tidak diperlukan lagi, kecuali ada perubahan tampilan pada halaman cover. Yang kedua, hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai judul covernya. Yang ketiga, file dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Yang keempat, untuk keperluan database IPTAN, selanjutnya file tersebut ekstrak berdasarkan judul artikelnya. Apabila ada bahan proceeding yang mempunyai 10 artikel, maka dari satu file tersebut akan dihasilkan 10 file dan setiap file diberi nama sesuai kesepakatan penamaan file untuk IPTAN. Yang kelima, setiap file dari artikel tersebut dientrikan ke dalam database IPTAN. Selanjutnya yaitu teknologi tepat guna. Koleksi yang dimasukkan kepada teknologi tepat guna berasal dari lipatan, leaflet, poster, dan sejenisnya yang sifatnya TTG. Brosur sebenarnya juga lebih sesuai dikelompokkan kepada jenis ini apabila ditinjau dari isinya.
Scanning dilakukan berdasarkan judul artikel. 1. Lead feed di-scan kemudian diberi nama. Demikian untuk lead feed yang lainnya. Selanjutnya yaitu standar penamaan file. Penamaan file dimaksudkan untuk memperoleh susunan nama file hasil scan. Kita tidak perlu lagi mengubah susunan nama file tersebut setelah dilinkkan ke database. Untuk teknis scanning dan penamaan file untuk digitalisasi adalah sebagai berikut. Untuk koleksi buku, formatnya bisa nama direktori penerbit, strip tahun terbit, strip nama file PDF. Pada koleksi proceeding, contohnya nama penerbit, strip tahun terbit, strip nama file PDF. Kemudian untuk koleksi buku edisi khusus, formatnya yaitu nama direktori, penerbit, tahun terbit, nama file edisi khusus, dan PDF. Selanjutnya koleksi majalah, formatnya nama direktori majalah, tahun terbit, nama file PDF. Contohnya seperti pada PPT ini. Selanjutnya yaitu koleksi brosur, formatnya nama direktori, strip penerbit, strip tahun terbit, strip nama file. Kemudian koleksi Lipton, formatnya bisa Kalsel garis 2008 IEKO 0801 PDF. Selanjutnya yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka menurut Sweetminah dalam Tur Wulandani 2009 menjelaskan bahwa perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan, sehingga perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terpelihara sebaik mungkin dan siap dipakai kapan saja. Yang kedua, penyiangan bahan pustaka. Penyiangan dapat diartikan sebagai pemilihan bahan pustaka yang dinilai kemanfaatannya bagi perpustakaan dan merupakan kegiatan pemindahan koleksi dari jajarannya dikarenakan koleksi tersebut rusak, tidak up to date, atau terdapat kerusakan pada bagian lainnya. Tujuan dilakukannya penyiangan bahan pustaka adalah agar koleksi perpustakaan yang selalu update dan tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian, ruang koleksi perpustakaan bisa digunakan untuk buku-buku lainnya. Fungsi penyiangan bahan pustaka yaitu menghemat tempat, yang kedua menghemat waktu, yang ketiga membuat koleksi lebih menarik, yang keempat meningkatkan reputasi perpustakaan, yang kelima mengetahui kebutuhan koleksi, yang keenam mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Adapun kriteria penyiangan bahan pustaka yaitu yang pertama penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi. Jadi harus dilihat dulu bagaimana kondisi dari bahan pustaka tersebut. Yang kedua, penyiangan berdasarkan volume berlebih atau duplikat. Yang ketiga, penyiangan berdasarkan konten. Yang keempat, penyiangan berdasarkan bahasa. Yang kelima, penyiangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi. Yang keenam, penyiangan berdasarkan usia koleksi. Yang ketujuh, penyiangan berdasarkan kelas khusus dengan usia tertentu untuk disiangi. Kemudian penyiangan berdasarkan karya khusus untuk majalah dan serial, dan penyiangan berdasarkan pola penggunaan. Sarana penyiangan bahan pustaka. Untuk kegiatan penyiangan diperlukan beberapa sarana. Adapun sarana yang diperlukan menurut Putra Aidil 2009 sebagai berikut. Yang pertama, katalog perpustakaan. Yang kedua, kartu register dan daftar buku. Yang ketiga, sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Adapun prosedur dari penyiangan bahan pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi. Jadi harus dipilih bahan-bahan mana yang patut untuk disiangi. Yang kedua, pencabutan kartu katalog buku. Yang ketiga, pengecapan. Yang keempat, penyusunan buku di gudang. Dan yang kelima, membuat berita acara.
Dalam melakukan prosedur penyiangan bahan pustaka, tentu terdapat kendala dalam penyiangan. Adapun kendala-kendala dalam penyiangan bahan pustaka, yang pertama, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki, seperti adanya perasaan segan dan tidak rela membuang bahan pustaka tersebut jika sudah usang. Yang kedua, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Dan yang keempat, masih ada prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah. Karena setiap pengeluaran harus melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu lama dan terlihat sangat rumit. Selanjutnya, bagaimana kegiatan preservasi dan konservasi pada perpustakaan? Sebelumnya kita harus mengetahui preservasi dan konservasi merupakan usaha untuk melindungi bahan pustaka pada perpustakaan melalui sebuah proses atau kegiatan untuk meminimalisir kerusakan pada fisik dan kimia dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kehilangan isi atau kandungan informasi yang terdapat pada bahan pustaka. Salah satu contoh kegiatan preservasi dan konservasi. Misalnya pada Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Padang memiliki sekitar 10.000 bahan pustaka yang telah masuk dalam katalog yang meliputi jurnal, buku teks, laporan, penelitian, prosiding, majalah, dan lain-lain sebagainya. Perpustakaan juga memiliki sekitar 150 bahan pustaka kuno yang memiliki kelangkaan dan sudah jarang untuk ditemui. Oleh karena itu, perpustakaan telah melakukan upaya-upaya preservasi bahan pustaka guna menjamin akses informasi di Indonesia. Di antaranya adalah dengan cara mendigitalisasi bahan pustaka. Pelestarian informasi bisa melalui alih media ke bentuk mikro dan digital. Selain itu, pelestarian bahan pustaka juga bisa dilakukan dengan bentuk Selain dengan cara alih media, kegiatan preservasi dan konservasi juga bisa dilakukan dengan penjilitan bahan pustaka, yaitu dengan menjilid buku-buku yang sudah rusak dan diperbaiki lagi. Sekian presentasi materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.